Calvary di tempat ini dan di rumah, kita mengucap syukur kalau kita boleh kembali ada di hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Dia, kita mau menyatakan kebesarannya Dia pada hari ini. Kita mau kasih tepuk tangan yang paling tinggi buat Tuhan kita. Kasih lebih tinggi lagi buat Tuhan kita. Kasih lebih tinggi lagi. Puji nama Tuhan. Siapa yang bersuka cita pernah bersama pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan, boleh melihat kiri dan kanan yang kasih senyumnya yang paling keren. Ya, sama Tuhan yang paling luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita menyatakan kebesaran, kita menyatakan Allah kita pernah ada cinta dengan Dia. Bersatukan hati dalam doa. Kita doa dulu pada pagi hari ini. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan pada pagi hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami Tuhan mengucapkan syukur kami Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkurang sedikit pun Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat yang Kau boleh berikan atas setiap kami. Kau boleh tentukan perjalanan kehidupan kami Tuhan hanya bersama dengan Engkau. Kau boleh langkahkan kami Tuhan pada pagi hari ini ke tempat ini. Bahkan kami yang ada juga di rumah Tuhan, Kau boleh berikan berkat kesehatan, berkat sukacita, bahkan berkat semangat Tuhan yang daripada-Mu Tuhan. Berkat yang menyala-nyala atas setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau puji muliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Thank you Jesus. Masih dalam hadirat Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Thank you Jesus. Amen Jesus. Terima kasih. Kita sungguh percaya bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Thank you Jesus. Kita menyatakan kebesaran-Nya, kita menyatakan kedahsyatannya. Terima kasih Tuhan. Ya Jesus, terima kasih Tuhan. Amin. Yes Jesus. Amin Jesus. Tuhan tahu apa yang
Kau yang boleh balikan segala sesuatu yang tidak mungkin atas setiap kami Tuhan. Kau jadikan possible, Kau jadikan mungkin, Kau jadikan nyata dan bahkan pasti Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang tak pernah kurang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yes, Engkau sungguh sanggup dan teramat sanggup Tuhan. Nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Nyatakan sepenuh hati. Tuhan bangkit, mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Selamanya Tuhan Engkau sanggup. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan, keluarga kami, teman-teman kami, kolega kami Tuhan, rekan bisnis kami Tuhan, bahkan setiap langkah kami Tuhan, hanya ke dalam telapak tangan pengasihan-Mu yang hidup. Terima kasih. Kami siap puji muliakan nama-Mu lebih dalam lagi. Doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Orang-orang percaya boleh bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Beri kemuliaan paling tinggi lagi. Pas jarak jauh kiri dan kanannya. Siapa yang percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah bisa kita ukur di mana besarnya. Berlambaikan tangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih tetap berdiri. Tepuk tangan.
Karenanya kasih setia Tuhan besar selama-lamanya. Kasih setia Tuhan besar selama-lamanya. Sekali lagi, kasih setia Tuhan besar selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih, persilakan untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita mau siapkan hati kita untuk tangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan di tempat ini. Kita mau nyatakan sama-sama kalau Tuhan kita sungguh mampu dan teramat sangat mampu untuk memungkinkan segala sesuatu terjadi dan nyata di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Satu pujian baru yang percaya juga akan memberkati saudara-saudara di tempat ini. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sama-sama nyatakan, saat Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Saat Tuhan berkenan, maka semuanya jadi kebenaran. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Ayo jemaat boleh bangkit berdiri, kita berikan pujian yang bersumber. Katakan Tuhan selalu berkarya dalam hidup. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajak ku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Waktu Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Saat Tuhan berkenan, maka semuanya jadi kebenaran. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu. Andaikan semua percaya Tuhan, berdoa sebelum ini Tuhan Tuhan dia. Kami sungguh percaya Tuhan, mujizat boleh sungguh terjadi, bahkan pasti sungguh terjadi karena Tuhan mampu. Tuhan mampu melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk kebenaran firman yang daripada-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Yuni Tuhan, untuk boleh menyatakan Tuhan
kebenaran yang daripada-Mu Tuhan, sehingga setiap perkataan, setiap firman yang boleh disampaikan boleh kami tangkap, boleh kami terima menjadi berkat, dan bahkan boleh kami bagikan sebagai berkat untuk setiap saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami panjatkan di dalam nama-Mu yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan saudara untuk berdiri. Shalom. Puji Tuhan. Saya pagi hari ini boleh bersuka cita. Selamat datang Pak Willy. Ya. Nambah banyak juga yang hadir. Kita percaya bahwa semua keadaan pasti akan terus mengalami pemulihan. Amin. Bangsa kita, dunia ini akan terus tetap mendapatkan kemurahan Tuhan. Pujian yang sangat memberkati bahwa dikatakan Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Saudara, sebagai ayat pembuka, saya mau membacakan satu ayat di dalam Lukas 1 ayat 37 yang berbunyi demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tahu bahwa alam semesta ini dijadikan oleh Allah dan manusia dibentuk oleh Allah sendiri. Jadi Allah yang mengetahui setiap detail yang ada dalam diri kita. Kesanggupan Allah dalam bekerja ini memang itu karena kekuasaan Allah. Dia Allah yang berkuasa. Saudara tentu ingat ada pujian lama yang seperti ini lagunya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Karena tadi nyatu malah jadi rada ngeblank ya. Tetapi pujian ini mengatakan bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Mungkin pada saat ini kita juga sedang ada dalam permasalahan, sedang ada dalam beban berat. Mungkin kita juga ada yang baru kehilangan. Kita mungkin merasakan kesedihan, tekanan, tetapi percayalah bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Jangan ragukan kekuasaan Allah, ya, bahwa dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan bagaimana kita bisa benar-benar mengalami kuasa Allah? Pilihannya itu ada pada kita. Pagi hari ini tema yang akan saya sharingkan adalah God is able. Sesuai tadi ya, tema pujian juga mengatakan kita sudah dikuatkan, hati kita dibukakan bahwa Allah itu sanggup. Ya. Hari ini juga saya mau men-sharekan 3 contoh saja di dalam firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana kuasa Allah bekerja, bagaimana Allah sanggup menolong kita justru di saat-saat terendah dalam hidup kita. Saudara tentu ingat apa yang dialami Sadrah, Mesah, dan Abednego ketika mereka dilemparkan ke dalam dapur api atau dalam perapian. Kita akan baca ayatnya di dalam Daniel 3 ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Apa yang dikatakan oleh mereka itu bukanlah suatu bentuk keraguan, saudara, tetapi justru menunjukkan kekuatan iman mereka ketika menghadapi keadaan yang terjepit, saudara. Mereka berserah kepada Tuhan tetapi tidak menyerah. Mengapa kita tidak alami God is able? Karena kita seringkali mungkin menyerah sebelum berperang. Iman kita tidak diaktifkan, saudara. Yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan adalah ketika dalam keadaan terjepit, tekanan, masalah yang berat, selain berserah tadi ya, dikatakan berserah itu artinya menyerahkan setiap persoalan kita kepada Tuhan, beban kita kepada Tuhan. Kita harus mengaktifkan tombol iman. Waktu itu saya juga pernah share tentang aktifkan tombolmu ya. Iman kita harus diaktifkan. Dengan kekuatan iman akan memampukan saudara untuk tetap bisa berjuang dan tidak menyerah.
Dan ketika iman kita diaktifkan, maka firman itu berarti ada di dalam kehidupan kita. Firman itu udah ada. Tetapi kalau iman kita dinonaktifkan, firman itu nggak akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang ada di pikiran saudara, hati saudara masalah, kesedihan saudara gitu. Jadi saudara percaya di dalam kehidupan saudara bahwa itu Allah sanggup melakukan segala perkara. Tetapi kalau iman saudara tidak diaktifkan, itu tidak akan bekerja, saudara. Jadi harus aktifkan iman, katakan. Ketika iman kita diaktifkan, firman Allah yang selama ini kita dengar, kita terima, itu akan bekerja menguasai kehidupan kita. Dan saudara akan terhubung langsung sama Tuhan. Jadi jelas ketika saudara mendapat tekanan, saudara pasti akan, ketika iman kita diaktifkan, saudara pasti carinya Tuhan. Berdoa sama Tuhan, bisa menyembah Tuhan walaupun dalam keadaan terjepit sekalipun tekanan. Contohnya tadi ya, apa yang dilakukan mereka bertiga, mereka tidak mengeluh, bahkan mereka berani menyatakan iman mereka dan memilih untuk tidak menyembah patung. Itu keadaannya terjepit. Lo nggak nyembah patung, kalian nggak menyembah patung, mati, dilemparkan ke dapur api. Tetapi apa yang dikatakan oleh ketiga orang tadi, dikatakan Allah yang kami sembah itu Allah yang sanggup menolong kami. Tapi kalaupun kami tidak mendapat pertolongan, artinya tidak ditolong, kami tidak akan menyembah patung. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi permasalahan yang berat, sehingga akhirnya kita mungkin ya kita punya pikiran ya. Kadang-kadang kan kita berpikir dengan cara kita, oh harusnya begini gitu. Tetapi dikatakan ketika kita mengaktifkan iman kita akan memilih untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ya, dan benar-benar terhubung, connect langsung sama Tuhan. Sehingga ketika saudara dalam keadaan seperti, mungkin kita nggak dilemparkan ke dapur api, tetapi seperti keadaan seperti itu, berarti kan nggak bisa kemana-mana lagi ya saudara ya. Bagaimana pilihan saudara? Apakah tetap bertahan dengan iman saudara, tapi resikonya mati? Atau menyembah patung, dalam arti menyembah berhala, menjual Tuhan untuk mencari selamat? Pilihannya ada pada kita, ya. Jadi sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa merasakan Allah yang sanggup, Allah yang dikatakan melakukan segala perkara, nggak ada yang mustahil buat Dia, itu bekerja dalam kehidupan kita. Harus aktifkan iman dan pilihannya ada pada kita. Saya percaya ketika iman kita diaktifkan, firman Tuhan itu menguatkan kita sehingga kita dikatakan bisa mengambil keputusan seperti Sadrah, Meshach, Abednego tadi. Dia dalam keadaan tertekan, terjepit, tidak lagi artinya menyerah, berserah iya tapi tidak menyerah, tapi dikatakan iman mereka malah dikuatkan, gitu ya. Jadi berani mati untuk Tuhan dikatakan. Kalau saudara pernah punya pengalaman seperti Sadrah, Meshach, Abednego ini, saudara nanti bisa tulis komen ya di kolom chat. Mungkin kali ini live streamingnya hanya di IG, tapi boleh kasih kata-kata kekuatan, atau nanti setelah YouTube-nya tayang saudara bisa komen di kolom chat. Itu kan memberkati banyak orang dibaca ya. Kalau misalnya saudara pernah punya pengalaman dalam keadaan terjepit dan di situ iman saudara benar-benar diaktifkan, saudara merasakan tangan Tuhan yang ajaib itu menolong saudara, saudara bisa bagikan itu ya. Nah, itu yang pertama saudara, kita harus mengaktifkan iman. Yang kedua, saya mau men-sharekan tentang kisah Raja Yosafat ketika menghadapi musuh yang besar. Dikatakan Raja Yosafat lebih dahulu bertanya kepada Tuhan. Kita akan baca dahulu di dalam 2 Tawarikh 18 ayat yang keempat. 2 Tawarikh 18 ayat yang keempat. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu bahkan ada di dalam satu masa Yosafat mengalami takut. Apa yang dikerjakannya? Kita baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ketiga. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Lihat, Yosafat memilih untuk mengandalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam keadaan terjepit atau masalah, kita lebih andalkan manusia atau Tuhan? Bukan berarti kita tidak boleh meminta bantuan orang lain. Tidak, saudara. Tetapi ketika kita mengalami tekanan,
fokus hati kita tuh ke siapa? Kepada Tuhan lebih dahulu, atau yang diingat, oh si itu tuh yang bisa bantu aku, ya? Atau seperti itu, atau fokus kita tetap kepada Tuhan. Itu juga pilihannya ada pada kita, ya. Jangan sampai salah bertindak. Sikap yang diambil Yosafat adalah tepat. Dikatakan ketika dia takut, ya, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan. Dia fokus hatinya sama Tuhan. Enggak minta bantuan misalnya. Oh, ini diserang nih, musuh begitu banyak, pasukan kita nggak kuat. Kita minta tolong deh sama raja-raja siapa gitu, ya. Tetapi bukan itu yang dicari Yosafat, melainkan dia memutuskan atau memilih untuk mencari Tuhan, ya. Nah, biasanya kalau orang sudah dilanda takut atau khawatir yang berlebihan, dia akan kehilangan akal dan mengambil jalan pintas. Bukankah begitu? Seringkali, tapi saya percaya jemaat Tuhan di sini tidak, tetapi boleh terus mencari Tuhan terlebih dahulu, ya. Contohlah Yosafat. Kita jangan mungkin kita nggak lepas dari rasa takut, khawatir, itu manusiawi, saudara. Tapi jangan sampai kita ditekan oleh rasa ketakutan, kekhawatiran, kesedihan yang berlebihan. Tetapi dikatakan kualitas iman akan menentukan sikap kita yang akan diambil, gitu ya. Pilihlah untuk mengandalkan Tuhan senantiasa terlebih dahulu, mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Di dalam tekanan, mata rohani kita nggak boleh lepas dari Tuhan, seperti tadi yang saya omongkan dari lebih awal. Jadi ketika menghadapi masalah, hati kita nih condongnya kemana dikatakan. Tapi Yosafat dikatakan memilih untuk mencari Tuhan, ya. Hatinya condong kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, ya. Bukan fokus terhadap masalahnya. Masalah boleh ada. Di dalam dunia ini kita nggak lepas dari masalah tiap hari loh, saudara. Kita ketemu masalah baru, ya, atau masalah-masalah yang belum diselesaikan, gitu. Tetapi kalau kita nggak fokus sama Tuhan, kita nanti stres sendiri, saudara. Kita harus mencari Tuhan setiap hari, ya. Dikatakan, percayalah, ketika kita melakukannya, maka Allah sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib. Amin. Ya, apakah saudara pernah alami seperti yang Yosafat alami? Tetap andalkan Tuhan di saat saudara dalam keadaan terjepit atau masalah besar. Mungkin saudara punya pengalaman, boleh kembali share nanti, ya, agar setiap orang yang membacanya boleh mendapatkan berkat. Kemudian yang ketiga, saudara, mengapa kadang kita tidak mengalami God is able, ya? Mungkin kita terlalu pelit atau memberi dengan terpaksa. Kok bisa sih? Kita akan baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 sampai ke 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saudara, prinsip bisnis adalah ini: mengeluarkan modal sekecil mungkin, mendapat keuntungan sebesar mungkin. Itu orang bisnis. Betul apa betul? Betul, ya. Apakah saudara sering berdoa meminta berkat kepada Tuhan? Pasti sering, ya. Tuhan berkati aku sepanjang hari ini, supaya bisnisnya lancar, supaya dapat untung besar, dan berbagai hal lainnya. Sering, ya, kita juga meminta doa seperti itu.
Tetapi sudahkah kita memberi dengan tulus untuk pekerjaan Tuhan? Ini tidak dihubungkan dengan uang saja. Memang dalam hal persepuluhan pun kita harus mengerti, dikatakan mengapa harus kita kembalikan persepuluhan dari setiap penghasilan kita. Bukan supaya kita diberkati lebih banyak, tetapi karena justru itu tandanya kita sudah diberkati, saudara. Kalau kita sudah diberkati, kita beri persepuluhan. Saudara pernah nggak merasakan gitu, Tuhan luar biasa baiknya, dapat berkat besar. Terus saudara kembalikan persepuluhan, terus ada dorongan begini, aduh nggak 1/10 aja nih Tuhan udah baik. Ada yang bisa kasih 50%, ada itu, seperti itu. Ya, itu bicara tentang persepuluhan. Jadi seseorang yang sudah mengerti, dia nggak akan berat untuk mengembalikan persepuluhan karena dia percaya bahwa itu adalah berkat yang Tuhan beri buat dia, seberapapun besarnya. Nanti saya akan kasih contohnya ya. Nah, kemudian itu dalam hal persepuluhan, dan masih banyak hal lagi pada pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Kita tentu nggak akan pelit-pelit ya dalam memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan, nggak hitungan sama Tuhan. Ya, saudara udah dikasih waktu 24 jam, saudara bisa bekerja, saudara bisa berusaha, dapat keuntungan besar. Tetapi kalau kita pelit memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, bahkan untuk berdoa, untuk membaca firman, apakah saudara layak untuk mendapatkan apa ya istilahnya God is able? Ya, God is able itu Allah mampu melakukan segala perkara, tapi seringkali kan Tuhan kok aku nggak dapat pertolongan Tuhan. Seringnya mungkin kita pernah mengalami demikian ya. Aku berdoa sama Tuhan supaya dapat berkat, untung besar, tapi kok susah. Dapat kerjaan susah, bisnis juga nggak lancar gitu. Apalagi akhir-akhir seperti ini semua sama mengalami kesulitan juga. Tetapi saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang bergantung sepenuhnya pada Tuhan, dia pasti dikatakan akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, ini saya dapat quote beberapa hari lalu, saya juga share di grup yang mengatakan demikian. Saat memberi, jangan pernah berpikir kita kehilangan sesuatu. Justru saat kita memberi, kita akan menerima sesuatu bahkan di tempat yang kita tidak menabur. Jadi ketika kita menabur, saudara, baik uang kita, tenaga, waktu, mungkin kita memberikan kepada seseorang atau satu tempat, saudara. Ketika kita memberikan dengan tulus tanpa berpikir gini, nanti aku dapat balasannya nih dari tempat ini. Enggak seperti itu, saudara. Tuhan tuh nggak pernah berutang sama kita. Dikatakan kita akan menerima sesuatu bahkan di tempat yang kita tidak menabur. Saudara pernah alami itu? Ya, tiba-tiba saudara kelimpahan berkat. Ada misalnya yang kecil-kecil aja ya, misalnya dapat kiriman makanan, tiba-tiba padahal kita memang lagi butuh makanan ya, tiba-tiba ada yang ngirim, itu kan satu mujizat sebetulnya gitu ya. Hal-hal kecil yang seperti itu. Mungkin saudara juga pernah menabur di tempat lain dan saudara menuainya di kemudian hari, bukan di tempat saudara menabur, saudara. Di dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi ketika kita menabur, ukuran itu akan dipakai ya oleh Tuhan, saudara. Jadi bukan besar kecilnya, tetapi ketulusan saudara, kerelaan hati saudara dikatakan memberi dengan sukacita. Maka dikatakan Tuhan tuh nggak pernah berutang. Tadi dikatakan ukuran yang kita pakai Tuhan tuh dikatakan ya diguncang. Jadi ketika ilustrasinya demikian, ketika mungkin saudara memasukkan sejumlah beras di dalam cangkir. Biasanya kalau ibu-ibu mau masak nasi gitu ya, niup beras di dalam cangkir supaya pas. Biasanya kan nggak cuma siup gitu, tapi pasti dipadatin ya biar pasin. Nah, Tuhan tuh ngasih berkatnya kepada kita seperti itu, saudara. Dipadatkan, bahkan diguncang dan akan tumpah keluar. Ini contohnya, saudara. Saudara ingat persembahan janda miskin yang memberi 2 peser, bukan karena uangnya, tetapi karena hatinya.
Itu nanti saudara bisa baca di dalam Markus 12 ayat 42 sampai 44. Kalau Tuhan sudah menaruh perhatian terhadap janda ini, ya, dikatakan pasti hidupnya dijamin sama Tuhan. Nggak lihat kecilnya loh. Mungkin buat yang punya uang, 2 peser kecil ya. Tetapi dikatakan dia memberikan seluruh hartanya. Ya. Janda ini rindu untuk memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Dia kasih semuanya 2 peser. Bagaimana hati Tuhan tidak tersentuh ketika seseorang memberikan dengan tulus dan sukacita. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, saudara. Ingat apa yang diberikan seorang janda kepada nabinya, Nabi Elia, justru di saat dia tidak memiliki apa-apa lagi. Kalau saudara kelebihan uang, saudara bisa memberi bantuan, ya. Dengan mudah nih saya bantu kamu. Tetapi kalau saudara tidak memiliki apa-apa, bahkan punya sedikit, itu yang luar biasa saudara kalau saudara bisa menabur, ya. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 15, dicatat saja karena terlalu panjang. 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 15. Asalnya janda ini berpikir dia cuman punya adonan sedikit kecil, dan dia dikatakan dia mau buat adonan itu ke rumah untuk dia dan anaknya. Setelah itu dia mati, dikatakan. Sepertinya nggak ada pengharapan, tetapi ketika dia bertemu dengan Nabi Tuhan, Nabi Elia, dan Nabi ini menyampaikan firman, imannya timbul, saudara. Sehingga dikatakan janda ini membuatkan terlebih dahulu untuk Nabi Elia. Dikasih makan nabinya. Lihat, Tuhan memberkatinya luar biasa. Nabinya diberkati, dikasih makan. Janda ini dikatakan dia berkecukupan dan tidak pernah kekurangan makanan. Justru di saat dia memberi di dalam kekurangan, saudara. Apa yang dilakukan janda ini bukan konyol, tetapi imannya kepada Tuhan. Mungkin di saat ini kita mengalami satu, tadi dikatakan masalah, beban yang berat, sehingga saudara sulit untuk melakukan segala sesuatu, atau seolah pikiran saudara tertutup. Mana nih Tuhan gak nolong? Itu karena saudara fokus sama masalahnya, dan fokus Tuhan segera dong menolong. Kadang-kadang kan kita pengennya cara kita, gitu. Tetapi biarlah cara Tuhan saja yang ajaib menolong kehidupan saudara, ya. Apapun yang saudara hadapi dalam keadaan terjepit, saudara, lihat bahwa contoh-contoh yang saya siapkan pada pagi hari ini, Tuhan bekerja di saat kita berada di titik yang terendah. Artinya kita berserah, kekuatan kita kan memang terbatas, kita berserah sama Tuhan, kita bersyukur, seperti itu, saudara. Tetapi Tuhan tidak bisa bekerja ketika ada kesombongan, ketika ada mengandalkan diri sendiri, saudara. Bukan Tuhan nggak mau nolong, enggak, tetapi ya kamu bergerak sendiri. Mungkin kita bilang Tuhan tolong dong, tetapi kita bergerak dengan cara sendiri. Tuhan nggak bisa menerapkan rencananya kalau kita nggak bisa bekerja sama dengan Tuhan, ya. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini Paulus, ya, mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bukan berarti kita terus menderita, enggak, saudara. Tetapi ini ayat ini menyatakan bahwa ketika kita merendahkan hati kita, berada di dalam posisi terendah sekalipun, kalau orang yang lagi kuat, lagi mungkin banyak berkat, kadang bukan lupa sih. Kadang yang tadi, ya, mudah kali ya kalau mengeluarkan uang untuk menolong gitu. Tetapi dikatakan justru dalam keadaan kita lemah, saudara, ketika iman kita diaktifkan, ketika kita memilih untuk mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, dan kita berani menabur di dalam keadaan terendah sekalipun, dikatakan kuasa Tuhan akan bekerja. Amin. Ya, jangan kalah dengan keadaan, tetapi biarlah dari mulut saudara itu keluar dari hati kita mengakui kedaulatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kesanggupan Tuhan yang bekerja menyatakan kuasanya setiap hari dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya,
biarlah dikatakan kasih karunia itu akan dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dikatakan berkecukupan dalam segala hal, termasuk jasmani kita, bahkan berkelebihan dalam kebajikan. Itu kebajikan itu akan ditambahkan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara udah nggak hitung-hitungan sama Tuhan, menabur dalam segala keadaan. Ya, kalau menabur dalam lagi kelimpahan sih, ya oke, itu artinya berbuat kebaikan. Tetapi di dalam kita mungkin mengalami kekurangan, saudara jangan batasi kuasa Tuhan. Ya, saudara bisa menabur. Ingat, bukan hanya hal uang saja, saudara. Ya, dikatakan kebaikan saudara, perhatian saudara, apa yang saudara bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, menabur, dan kita akan menuai hasilnya, bahkan di tempat kita yang tidak menabur. Ayat terakhir, saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan? Amin. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, maka saudara pasti akan mengalami God is able, pertolongan Tuhan dalam hidup kita ketika kita mengaktifkan iman kita, tetap mengandalkan Tuhan, dan menabur lebih banyak lagi untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, jadi apa yang belum pernah dikatakan dilihat oleh mata, dengar oleh telinga, kadang-kadang tuh berkat muncul sampai kita terheran-heran. Tuhan luar biasa ya. Saudara akan dimampukan untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan kebaikan kecil sekalipun dalam kehidupan saudara, sehingga nanti yang saya boleh lihat di status WA begini, oh puji Tuhan, hari ini Tuhan kasih nafas kehidupan, puji Tuhan, Tuhan sudah berikan makanan hari ini, puji Tuhan, Tuhan sudah berikan keluarga yang mengasihi, keluarga yang baik. Itu yang muncul di status WA, ya. Nanti saya boleh lihat, bukan munculnya gini, Tuhan, hari ini makan apa ya? Nah, atau di status WA, Tuhan, aku gimana bayar hutang ya? Enggak seperti itu, saudara. Tetapi yang nanti muncul di status WA adalah perkataan yang mengagumkan Tuhan. Walaupun posisi saudara kayak tadi mungkin ketika dalam keadaan terjepit ya, sama seperti janda yang tadi kurang makan, Raja Yosafat, masalah besar nih. Atau seperti Sadrah, Mesah, Abednego gitu, pengennya mah aku mengeluh gitu, tetapi saudara, biarlah saudara boleh mengagungkan Tuhan. Amen. Ya, sehingga saudara akan lihat bahwa God is able, Allah yang sanggup itu benar-benar sanggup menyatakan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Kuasa Allah akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saudara. Amin. Siap menerima berkat Tuhan? Amen. Siap menerima mujizat Tuhan? Amin. Tetap andalkan Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya undang apa yang maju ke depan. Kita angkat verse-nya yang tadi ya, bahwa dikatakan sebab Tuhan sanggup, karena Dia memang mampu, saudara. Sebab Tuhan sanggup, ya, semuanya akan mungkin, saudara. Ya, kalau saudara bilang aku sanggup nih menolong engkau, tapi kadang-kadang hati kita suka berkata gini, ada yang bisa menolong saya nih. Lupa, ada Tuhan yang luar biasa yang sanggup menolong kita. Atau Tuhan bilang, aku akan melakukan mujizat untuk engkau. Kayaknya mah nggak bisa nih, nggak ada jalan lagi. Kadang-kadang kita mengecilkan kuasa Tuhan, sehingga akhirnya God is able itu, Allah yang sanggup itu tidak bisa menyatakan kuasa dalam kehidupan kita. Tapi nyatakan pujian ini dari dasar hati kita yang paling tulus. Amin. Would
besar dalam kehidupan kami. Kadang mungkin kami tidak bisa berkata apa-apa ketika kami menyembah Tuhan. Hanya ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kehidupan, berarti ada sesuatu yang harus kami kerjakan di dalam dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat buat sesama Tuhan. Biarlah iman kami boleh tertuju kepada Engkau. Thank you Jesus, thank you Jesus. Saudara, mari kita ucapkan syukur. Saat ini saya kasih kesempatan untuk saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada banyak hal yang saudara bisa syukuri dalam kehidupan ini. Ingat apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saudara. Dikatakan Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Bahwa tidak ada yang mustahil buat Dia. Segala sesuatunya mungkin untuk Dia. Terima kasih Yesus. Mungkin saudara sedang mengingat keluarga saudara, saudara mengingat akan pekerjaan saudara, apapun juga, mengucap syukur kepada Tuhan, mengucap syukur. Kalau saudara pada saat ini mengalami kelemahan sekalipun, ada dalam masalah, tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan nyatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Saudara akan lihat bahwa perkara yang ajaib akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Haleluya. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin, sebab Tuhan bergerak. Sekarang selalu panggil diri. Nyanyikan seluruh iman. Apa yang kita alami, berarti simbol dalam kehidupan kita. Iman itu jadi reka dalam kehidupan kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Saudaraku, mari kita angkat kedua tangan kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau mengalami Allah yang mampu, Allah yang sanggup di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tim pelayanan mengucapkan Happy Sunday. Jesus bless you. Puji nama Tuhan, kita mau beri korban persembahan di tempat ini dan naikkan pujian. Kita sama-sama percaya bahwa God is able. Tuhan mampu, Tuhan sanggup. Puji nama Tuhan. Oke, mainkan musik.